pengen kudu ada gerakannya, kudu ada usahanya. Pengen haji, pengen umroh, apa gerakannya, apa usahanya? Ngumpulin duit dikit-dikit. Zaman sekarang mau boro-boro ngumpulin duit dikit-dikit. Ini sekarang mau dikit-dikit habis, dikit-dikit habis. Biasanya belanjaan ada lebihnya, sekarang mau kagak. Yang ada kurang. Gas naik, minyak naik, beras pada naik. Apa daripada mahal. Susah ngumpulin duit, susah nabung, tapi pengen haji, pengen umroh. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya. Yang penting simpen dulu tuh, pengennya simpen, jangan dikemana-manain. Atau saya ada amalan nih, biar bisa pergi haji, biar bisa pergi umroh. Buat bekal ntar di rumah ya Bu ya, buat yang males nabung, buat yang males ngumpulin. Mau ikutin? Mau? Siap ngamalin? Siap? Siap, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tuballighuna biha baital harami wa ziyarata ala habibika Muhammadin afdalas salati wassalami wa sihhatin wa afiyatin wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa? Kagak. Direkam Bu, direkam. Ini mahal ini Bu, bener-bener mahal ini bacaan amalan. Nah, kita haji aja berapa duit sekarang? 50 juta. Umroh sekarang udah 30 jutaan. Ini ngamalin ini insya Allah nggak keluar duit Bu, insya Allah kalau Allah izinin. Kita baca sekali lagi, mudah-mudahan jadi bekal buat pulang ntar di rumah. Mudah-mudahan pada dibaca, mudah-mudahan pada diamali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tuballighuna biha hajja baitil harami wa ziyarata ala habibika Muhammadin afdalas salati wassalami wa sihhatin wa afiyatin wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ntar nyampe rumah baca sebanyak-banyaknya. Tapi belum kelar ini. Bacanya kapan? Bacanya setiap habis isya. Bacanya kapan Bu? Setiap habis isya. 40 hari 40 malam, jangan putus-putus. Kalau putus ulang lagi. Sanggup? 40 hari 40 malam, habis isya baca sebanyak-banyaknya, jangan putus-putus. Kalau putus ulang lagi. Udah dibaca 40 hari 40 malam nggak putus-putus, belum berangkat juga ulang lagi 40 hari 40 malam. Belum berangkat juga baca lagi 40 hari 40 malam sampai berangkat. Sampai mati kagak berangkat juga. Insya Allah Allah udah catat, dapat pahala haji dan pahala umroh. Tuh, baca tuh di rumah. Buktinya apa? Ada buktinya. Karena ini hadis, ada ini selawat, ada kisahnya. Ini diambil dari kitab Ahmad Qusairi. Ada seseorang namanya Yazid. Beliau pengen jual tanahnya buat berangkat haji. Itu tanah dia jual 100 juta.
Padahal itu tanah harganya di atas 100 juta. Kenapa dia jual tanahnya dengan harga 100 juta? Karena dia butuhnya buat haji sama istrinya segitu. Dicari-cari pembelinya kagak nemu-nemu. Ditawarin sono kemari kagak ada yang mau. Tetangga-tetangganya kagak pada mau. Kagak ada yang beli. Akhirnya dia datang ke pesantren, dia datang ke kiai. Kali-kali baik ini kiai mau beli tanah buat ngelebarin pesantrennya. Ternyata ini kiai juga urusannya lagi banyak. Lagi bangun pesantren, duitnya kagak ada. Kalau mau nunggu dulu ntar kalau donatur udah pada ngumpul, ya kelamaan. Akhirnya apa ini kiai kagak beli. Dikasih amalan. Apa amalannya? Tuh tadi selawat yang dibaca. Pulang dia ke rumah sambil melas-melas, sambil megang kertas yang isinya bacaan doa tadi. Nyampe di rumah ternyata ada emaknya. Ditanya sama emaknya, dari mana lu? Dari pesantren. Mak, letumben lu dari pesantren. Ngaji? Bukan, mak. Ngapain jual tanah? Orang pesantren ngaji nih jual tanah. Terus bagaimana? Kita tawarin sama Pak Kiai, ternyata Kiai kagak beli. Nyata Kiai kebutuhannya lagi banyak, kagak mau. Terus kita dikasih ini mau Pak Kiai. Emang itu apaan? Katanya si amalan biar bisa cepat berangkat haji, biar cepat berangkat umroh. Kata emaknya, coba sini gue lihat. Gue boleh ini baca? Lah boleh emak. Bacanya kapan? Bacanya habis isya. 40 hari 40 malam, jangan mutus mak. Kalau mutus ulang lagi. Ternyata bener, emaknya lebih rajin ngamalin ketimbang anaknya. Emang sejarahnya begitu. Anaknya masih sibuk banyak iter-iteran nyari orang yang mau beli tanahnya. Akhirnya dia ingat dia punya abang, abangnya maklar tanah, abangnya calo. Iya, gue punya abang calo. Ditelepon baik abangnya, bang lagi di mana? Bang lagi di rumah. Gini bang, tuduh poin aja dah. Kita mau jual tanah nih bang, kita ada hajat pengen pergi haji. Emang tanah lu dijual berapa? Tanah kita biarin dah, kita lepas itu 100 juta. Harganya mah di atas itu. Kata abang lu, ya udah ntar dah gue coba tawar-tawarin ke orang. Kagak lama lah calo. Lah calo mah ilmunya. Ya, kita nawarin tanah susah, tapi kalau udah calo cepet banget. Lah lain bu, dia mau ilmunya beda. Kagak lama ternyata ada pembeli. Nawar tanya 150 juta. Kata abangnya, dek ini gimana nih, ada yang mau beli tanah 150 juta. Ya udah bang, lepas aja, lepas. Akhirnya kebeli itu tanah 150 juta. Diserahin duitnya ke adenya, dek ini duitnya. Apa kata adenya? Bang, sesuai dengan kesepakatan awal, saya butuhnya cuma 100 juta. Kalaupun ada lebihnya 100 juta, ya udah ini 50 jutanya buat abang. Tapi karena abang sama calo baik, calo gue masih ngelihat sedara. Apa kata abangnya? Nggak usah deh, udah buat adek aja, nanti buat di sono, buat ongkos pergi haji di sono, buat bekal nanti di sono. Abang mau insya Allah nanti banyak. Ah jangan begitu bang, dioper-oper itu duit 50 juta. Bolehnya kalau kita mah itu kagak begitu. Terus tercetus di dalam pikiran abangnya, ya udah deh kalau memang ada yang nggak mau nerima, abang juga nggak mau nerima. Gimana kalau ini duit 50 juta kita serahin aja buat emak kita, biar emak kita bisa berangkat bareng haji bareng adek. Akhirnya benar, itu duit 50 juta diserahin sama emaknya. Emaknya yang kagak jual tanah, yang modal ngamalin tadi doang, akhirnya bisa berangkat haji. Tuh ada buktinya. Baca ntar ya, 40 hari 40 malam ya, buat bekal di rumah. Selanjutnya manfaat yang kedua yang bisa kita peroleh dari acara Walimatus Syafar. Yang kedua adalah manfaatnya untuk orang yang akan berangkat umrah. Kita ngumpul di sini, kita baca selawatan, kita baca ratiban, kita baca tawasulan, kita doain yang doa kita mudah-mudahan jadi pengantar. Buat siapa? Buat duyufur rahman yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh.
Sebab perjalanan umroh beda sama pelesiran. Pelesiran, tahu pelesiran? Ya tahu orang sini. Umroh lain sama pelesiran. Sebab kalau umroh mah tempatnya ditentuin. Kalau pelesiran mah boleh kemana baik. Mau ke Ragunan boleh, mau ke Setu Babakan dekat rumah saya sono silakan. Mau mancing, mau nyemplung juga silakan di sono. Mau ke pantai Salira, mau ke pantai Pelabuhan Ratu, silakan. Jalan-jalan mau bebas kemana juga boleh, pelesiran mau boleh. Tapi umroh mah tempatnya ditentuin, cuman di Mekah doang bisanya, di tempat lain kagak bisa. Jangan coba-coba umroh di Ragunan. Monyet ditoapin, puter-puterin, gak bisa. Karena memang tempatnya udah ditentuin. Ziarah, kita ziarah kemana aja boleh. Ke Sunan Giri, ke Sunan Gunung Jati, ke Sunan Kudus, ke Sunan Bonang, ke Mbah Priuk, ke Keramat Luar Batang, boleh kemana aja. Tapi kalau umroh mah tempatnya tertentu, gak bisa kemana aja, cuma di Mekah doang. Bajunya juga khusus, bajunya juga ditentuin. Lah kalau orang pelesiran mah bebas bu bajunya, yang penting sopan. Ibu mau pakai kerudung sah, ibu mau pakai kaos panjang sah. Bang Dulo, Ustaz Abdullah ke pantai mau pakai kain sarung sah, lah boleh. Kagak ada ketentuannya. Tapi kalau umroh ada ketentuannya, pakaiannya khusus. Pakai kain ihram. Tuh. Orang yang melaksanakan ibadah umroh ada setarnya. Ada apanya bu? Ada setar, ada setarnya. Sebelum berangkat ke Masjidil Haram, mereka terlebih dahulu melakukan ihram di mana? Kalau misalkan dari Madinah nanti berhentinya di Bir Ali, di situ ada Masjid Bir Ali. Keluar dari bis nanti kita diarahin ke masjid itu. Habis masuk ke dalam masjid kita diarahin ke tempat wudhu. Dari tempat wudhu kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat sunnah wudhu, kita sholat sunnah umrah. Habis itu kita digiring lagi, ngumpul lagi bareng-bareng datu niat. Niatnya niat ihram. Ya, nawaitul umrah wa ahramtu billah. Itu udah pakai, dia yang laki udah pada pakai pakaian ihram. Ada orang bu berangkat umroh kagak mau ngikutin manasik, kagak mau belajar dulu. Akhirnya nyampe sana nggak tahu ilmunya. Dikecilin, digampangin, timbang make kain ihram doang kan kayak make kain sarung. Tinggal dilipet-lipet juga jadi. Bener nyampe sana dia pakai kain ihram, dia lipet-lipet itu kain ihram. Orang-orang mah gulungannya kecil, dia mah gulungannya gede, udah kayak bantal bayi. Akhirnya begitu naik mobil, ujung kain ihramnya keinjek. Begitu keinjek, lah kedodoran. Lah kan kalau orang pakai kain ihram makan dalamannya kagak. Ya begitu ya. Lah iya kagak pakai dalaman, cuman kain doang, itunya keinjek kedodoran. Jamaah langsung tutup matanya, segen ngelihatnya. Emang apa? Aki-aki, aki-aki kedodoran. Udah kagak enak dilihat, udah kagak tapi glomoh. Ya udah layu. Tuh. Makanya jangan sepelein itu manasik haji, ya. Biar sana makanya biar bener, biar kagak kedodoran mulu, kan kagak enak top sambil megang-megangin kain ihram. No. Naik ke dalam mobil, begitu nyampe di dalam mobil, ingat orang yang sudah memakai pakaian ihram maka berlaku baginya larangan-larangan. Larangan ihram sama seperti larangan haji. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jaga ucapan, jaga omongan, jaga hati. Banyakin talbiyah ketika berada di dalam mobil menuju kota suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wal mulka la innal hamda wal mulka la. Tuh sepanjang perjalanan perbanyak baca itu, atau paling enggak zikirah. Hati-hati, jaga ucapan kita, jaga hati kita, karena tempo-tempo ada yang aneh-aneh yang kita temuin. Ada yang suaranya enak, ada yang suaranya kagak enak. Ada yang baca labaiknya enak banget didengarnya, ada yang kagak enak pisan didengarnya, malah duduknya di samping kita lagi. Hati-hati tuh, jangan komen, udah baca aja labaik Allahumma labaik. Ada yang labaik Allahumma labaik, labaik kala sarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata. Jamaah dari Jawa bacanya rada Jawa. Ada yang bacanya panjang lama banget. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jamaah dari Tasik, ngembang rada Sunda. Ada jamaah yang labaik Allahumma labaik. Tukang sate dari Madura biasa teriak-teriak. Jangan dikomen. Hati-hati, ini kita udah pakai kain ihram. Ucapan kudu dijaga. Jangan seucap-ucapnya kayak kita di rumah, kayak kita di tanah air. Ya karena kita udah pakai pakaian ihram, harus udah terjaga. Fala rofasa, nggak boleh berjima, nggak boleh bersetubuh, atau nggak boleh mengucapkan kata-kata yang kemudian mengundang hawa nafsu. HP silent dulu, HP matiin dulu, nggak usah update status. Lagi ihram jangan ganggu. Nah, ada status, nggak usah di statusin dulu, ntar ada wayanya. Jalan menuju Mekah sambil bertalbiyah, nyampe di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, kita saksiin tuh pucuknya Ka'bah, karena Ka'bah ada di bagian bawah kalau kita masuk Masjidil Haram. Begitu kita melihat Ka'bah, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam, dan seterusnya. Kita turun, kemudian kita tawaf. Ka'bah ada di sebelah kiri kita, kita muter, di situ ada garis buat star, kita melaksanain tawaf. Muter kita di situ sambil baca bacaan doa yang udah ada di dalam susunan bukunya. Saya kagak bisa bacanya, ikutin, saya kagak denger. Udah baca baik apa yang bisa baca. Bicaranya robana ya robana dah. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nang gak bakalan dikata haji robana, kagak. Emang bisanya itu doang. Muter selama 7 kali putaran. Selesai kita tawaf, kemudian ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim sholat 2 rakaat, habis itu minum air zam-zam. Karena dekat makam Ibrahim di situ ada sumur jam-jam, cuman sumur jam-jamnya udah nggak kayak dulu, Bu. Sekarang udah ditutup, udah di keramik. Kalau zaman dulu di tahun 70 tahun ke bawah, itu masih berbentuk sumur. Kita bisa ngambil, kita bisa kerek itu airnya. Kalau sekarang udah ditutup, ditandain pakai keramik. Dari keramik kayak diapain tuh namanya? Dipoles apa diapain tuh? Bentuknya bunter. Nah di situ air zam-zamnya. Lah bagaimana ngeduk airnya kalau begitu? Ya airnya udah disiapin. Jadi di galon-galon itu air zam-zam. Makanya jangan salah di sono. Air yang kita pakai buat wudhu itu bukan air zam-zam, jangan dibawa balik. Lah itu mah di rumah gue banyak. Jangan mentang-mentang di Mekah semuanya air zam-zam, kagak. Di tempo-tempo ada yang begitu. Baru datang bisa udah ngisi botol banyak banget di tempat wudhu. Buat apa? Buat bawa balik. Emang itu air apa? Air zam-zam? Bukan. Air zam-zam mah adanya yang di galon-galon, di dispenser. Itu baru air zam-zam namanya. Gitu. Minum dah tuh air zam-zam, habis minum air zam-zam, kemudian di situ doa.
Ingat, al-hujjaju jamaah haji wal umaru jamaah umroh. Wafdullah adalah tamu-tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahun, Allah yang manggil. Orang yang bisa berangkat ke sana karena Allah panggil. Fajabuhu, lalu dia datang menyeru panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'aluhu, apa yang dia pinta, fa'atahu, maka bakal dikabul sama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak minta di sana, banyak-banyak doa di sana. Selesai dari situ kemudian berangkat ke Bukit Sofa untuk melaksanain sa'i. Sofa ada di sebelah kiri kita, ngadep dulu kita ke arah Ka'bah. Selesai itu kemudian baru mulai jalan dari Sofa ke Marwah. Selama 7 kali balikan nanti ada tanda berwarna hijau. Di situ tempat di mana kaum laki-laki dianjurkan, disunahkan untuk lari-lari kecil. Perempuan nggak disunahin, yang laki aja. Kenapa perempuan nggak disunahin? Takut ada yang bergetar. Jadi perempuan mah cukup jalan aja. Laki di situ pas lempengan ada lampu hijau, nah jalan. Lari kecil-kecil. Selesai 7 kali putaran kemudian tahallul. Paling sedikitnya 3 lembar. 3 lembar 3 lembar rambut kita. Itu paling sedikitnya. Kalau pengen dapat kesunahan yang lebih, habisin. Insya Allah di sana ada tukang cukur yang cukurannya cepat banget. Nggak sampai 5 menit kelar. Tapi ini bener-bener. Cuman pala kita kayak bukan pala. Lah ya saya bingung, orang melerot banyak banget kok. Begitu masuk kelar, begitu masuk kelar. Pas lempengan saya lah bener ternyata. Kalau boleh bukan pala ini. Ya, lah bener-bener cepet. Paling 1 menit 2 menit kelar. Itu kalau pengen dapat kesunahannya. Barulah kemudian sempurna umrohnya. Ngapain lagi setelah itu? Mumpung masih ada di Solo, jangan tidur di hotel. Laksanain tawaf sunnah. Kenapa? Karena setiap harinya Allah turunkan 140 rahmat di Ka'bah, di Masjidil Haram. 60 buat orang yang laksanain tawaf sunnah di situ. Kalau tawaf sunnah mah pakaiannya udah bebas ya Bu ya. Beda sama tawaf umroh. Kalau tawaf umroh kita harus pakai pakaian ihram. Kalau tawaf sunnah udah bebas pakaiannya. Mau cara begini nggak apa-apa, yang penting tertutup auratnya. 60 Allah kasih itu rahmat buat orang-orang yang taat. Kemudian 40 Allah kasih buat orang-orang yang ngelaksanain sholat sunnah di depan Ka'bah. Nah, makanya yang enak berangkat habis Johor menuju Masjidil Haram. Habis Johor kita berangkat, atau sebab apa nanti kita sholat asar di sana. Udah jangan kemana-mana, nggak usah pulang ke hotel. Kalau bisa bawa perbekalan. Biar apa? Biar kita bisa duduk di depan Ka'bah. Insya Allah adem di sana mah enak. Allah kasih tuh 40 rahmat buat orang-orang yang salat sunnah di depan Ka'bah. Kemudian sisanya 20 rahmat Allah kasih buat orang yang melihat